Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu Merinding. Tak lama lagi, kabar baik ini membuat kamu tersenyum. Oke Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Page of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Justice. Kartu ketiga. Di sini kita punya Six of Cups. Kartu keempat. Di sini ada The World. Kartu kelima. Di sini kita punya Six of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Five of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Star. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini menggambarkan The Star. Nah, Star adalah bintang. Bintang yang kembali bersinar. Bintang yang membawa perubahan ke dalam hidupmu. Dan kamu laksana bintang yang paling bersinar, paling terang di antara ribuan bintang lainnya. Dikarenakan apa? Selama ini memang terlalu banyak isu miring tentang dirimu. Begitu banyak cerita-cerita negatif yang dilayangkan kepada dirimu, bahkan dari orang-orang terdekatmu. Seperti teman, sahabat, tetangga, lingkungan, ataupun kerabat sekalipun. Mereka selalu merendahkanmu, selalu mencemooh kegagalan atas apa yang kamu lakukan selama ini. Ditambah, ada yang banding-bandingkan keberhasilan mereka, kesuksesan mereka dengan kamu. Dan yang membuatmu paling merasa sangat tidak nyaman adalah ketika keluargamu, ketika orang-orang yang kamu sayangi juga ikut diterpa isu miring tersebut. Lihat tuh si dia, gagal, nggak pernah berhasil, kegiatannya mundur. Sampai-sampai keluarganya, kehidupannya morat-marit. Nah, hal yang seperti inilah yang akhirnya semakin hari semakin nyaring terdengar di telingamu. Yang membuatmu semakin mampu mengeluarkan rasa ataupun jiwa survive, jiwa pertahanan di dalam dirimu yang layaknya semua manusia memilikinya. Sehingga dengan keyakinan bahwa suatu hari, bahwa kamu akan mampu keluar dari keadaan sulitmu saat ini. Dan ketika kamu berada di titik terendah, berada di posisi yang serba sulit, di mana orang-orang yang taunya hanya menyalahkan dan meremehkan kamu. Di saat itulah kamu selalu ingin menantang dirimu, men-challenge dirimu untuk melakukan hal yang lebih baik lagi seperti yang apa yang kamu lakukan selama ini, kamu tambah lagi porsinya. Kamu berikan lagi sesuatu hal yang di luar dari kemampuanmu. Kamu keluar dari zona nyamanmu. Kamu selalu mempelajari hal-hal baru. Nah, sehingga apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit perubahan mulai muncul. Mulai ada kemajuan, mulai ada peningkatan. Dan akhirnya hope
harapan itu terbuka lebar untuk kamu benar-benar mampu memanfaatkan segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu dengan sangat baik. Sehingga terjadilah ya, banyak kembali rasa percaya, banyak kembali peluang dan kesempatan yang muncul, serta mulai ada keberlimpahan, mulai ada kesejahteraan di dalam hidupmu. Dan akhirnya inilah yang kamu manfaatkan untuk mengangkat derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Makanya di sini menggambarkan star. Kamu akan semakin bersinar, bahkan lebih bersinar daripada mereka-mereka yang dulunya selalu menceritain keburukan orang lain. Lebih bersinar, lebih baik daripada mereka-mereka yang lebih dulu sukses dan berhasil ketimbang dirimu. Karena apa? Karena kamu memiliki keyakinan. Mungkin mereka duluan sukses, duluan berhasil, duluan bahagia. Karena udah saatnya. Karena kesempatan itu sudah ada pada mereka. Sedangkan kamu belum, makanya kamu terus berjuang, terus berusaha. Sementara usaha dan perjuanganmu dinilai remeh, dinilai rendah oleh mereka. Dan pada satu ketika kamu dapatkan kesempatan yang sama, kamu dapatkan waktu yang sama. Seperti yang dipercayakan alam semesta kepada dirimu baru-baru ini. Dan di saat itulah, boom. Kamu mampu melakukan yang terbaik, mampu memanfaatkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga terjadi perubahan besar di dalam hidupmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Page of Cups. Nah, benar kan? Jadi mulai ada keberuntungan, mulai ada keberkahan, ya. Yang dulunya emosimu nggak stabil, ya. Pemikiranmu selalu gundah, selalu kacau, ya. Karena selalu diterpa isu miring, karena selalu disalahkan, karena selalu dipandang rendah dan remeh oleh orang-orang terdekatmu. Sehingga membuat kamu mampu terus melangkah maju, mampu terus berjuang bahkan di luar batas kemampuanmu. Dan tanpa lagi mendengarkan apa perkataan, apa gunjingan orang-orang terhadap dirimu. Kamu udah nggak peduli lagi. Kamu udah maafkan itu semua. Kamu udah terima kenyataan yang ada di dalam hidupmu. Sehingga ketidakragu-raguanmu di dalam bertindak, di dalam melakukan hal terbaik, di dalam memikirkan cara-cara tepat bagaimana kehidupanmu agar keluar dari keadaan sulit. Dan inilah yang akhirnya membawa begitu banyak berkah, membawa kepercayaan kembali yang dipercayakan alam semesta kepada dirimu. Kenapa? Karena alam semesta, ya, sang pencipta juga bisa melihat apa yang pantas dan apa yang belum pantas kita terima sebagai manusia. Nah, mungkin inilah saatnya yang membuat kamu pantas mendapatkan hal-hal baik, mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang orang-orang sukses sudah dulu dapatkan. Karena perjuanganmu tidak kenal lelah selama ini. Nah, makanya mulai ada keberkahan, mulai ada keberuntungan. Dan inilah yang akhirnya merubah paradigma, merubah cara pandang. Ya, yang mereka dulunya sinis, ya, memandang remeh, memandang rendah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mulai respect, mulai saling menghargai, dan mulai mengerti bahwa nggak sepantasnya kita sebagai manusia itu merendahkan manusia lainnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya justice. Nah, benar kan? Keadilan ini. Kamu mulai dapatkan keadilan atas hidupmu. Yang dulunya kamu berjuang, berusaha, tetapi situasinya, keadaannya nggak support. Situasinya berkata lain. Justru kamu dihadapkan dengan kegagalan, kemunduran demi kemunduran, kesalahan demi kesalahan yang kamu lakukan. Nah, akhirnya kamu dapatkan keadilan tersebut. Kamu juga mulai dapatkan peluang, dapatkan kesempatan, dapatkan hal-hal terbaik, sehingga hal inilah yang kamu manfaatkan dengan, ya, potensi dan kemampuan yang ada pada dirimu yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkembang, karena kamu sudah asah dari dulu.
Kamu dulunya bukannya nggak berjuang, bukannya nggak berusaha, kamu berusaha loh. Tetapi keadaan dan situasi yang mungkin memang belum berpihak kepada kamu. Tetapi ada keuntungan yang kamu dapatkan di sana. Kamu menjadi semakin mahir, semakin mampu, semakin terasah setiap potensi dan skill yang kamu miliki. Sehingga di saat ada kesempatan, di saat itulah kamu manfaatkan sebaik-baiknya. Kamu tuangkan secara keseluruhan potensi yang kamu miliki. Sehingga jiwamu berbaur dengan semangatmu dan berpadu dengan kemampuan yang kamu miliki, sehingga terciptalah sebuah karya, sebuah hasil yang begitu luar biasa pada kegiatanmu. Dan hal inilah yang akhirnya merubah kehidupanmu 180 derajat menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, makanya keadilan mulai kamu dapatkan di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, ini adalah gambaran dari masa lalu. Ya, jadi memang setiap orang itu pasti memiliki cerita lalu, pasti memiliki kenangan di masa lalu. Ya, cerita yang baik, cerita yang indah akan kita simpan sebagai nostalgia terindah di dalam hidup kita. Tetapi beberapa cerita suram, cerita kesulitan, cerita kesedihan, nah inilah yang mampu kita jadikan pelajaran yang berharga. Makanya saat ini kamu semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin memiliki potensi yang mumpuni. Karena setiap kegagalanmu, setiap kesalahanmu, setiap kekecewaan-kekecewaanmu di masa lalu, kamu ambil pelajaran terbaiknya di sana. Kamu simpan rapat-rapat pengalaman yang sangat penting di sana. Sehingga di saat kamu melangkah setiap harinya, kamu memiliki pegangan. Ya, memiliki seperti kata kunci yang tidak ingin kamu lakukan kembali. Jadi mungkin di saat gagal, nah kesalahannya di mana? Kamu pelajari. Di saat kamu kecewa, di saat kamu sedih, nah ini kurangnya di mana? Nah kamu benahi. Jadi hal yang seperti inilah yang memberi kamu pelajaran dan pengalaman yang begitu baik, yang begitu berharga. Sehingga di saat kamu melangkah ke depan, kamu sudah tahu langkah dan cara-cara tepat. Agar bagaimana kamu bisa tidak kembali lagi pada situasi-situasi sulit seperti yang dulu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The World. Nah, World jelas ya. Kamu akan mencapai pada akhirnya keseimbangan. Keseimbangan dalam bentuk setiap hal yang ada di dalam hidupmu menjadi lebih baik. Situasinya menjadi lebih nyaman. Orang-orang mulai tidak lagi bergunjing, berdebat tentang keburukanmu, tentang kejelekanmu. Dan isu-isu miring mulai mereda. Ya, dari dalam kehidupanmu serta kegiatan ya, pekerjaan, bisnis mulai merangkak naik, mulai berkembang dengan pesat, dan di sanalah terselip kebahagiaan dan rasa nyaman yang kembali bisa kamu haturkan, kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan inilah kemenangan sejati. Jadi kemenangan bukan hanya dalam bentuk kita memenangkan pertempuran, kita merubah keadaan. Tetapi kemenangan adalah setiap hal baik mulai kamu miliki saat ini di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi yang dulunya banyak sedihnya, ya, banyak kecewanya, banyak nggak nyamannya, banyak situasi yang begitu kacau, tidak terkendali, begitu ya. Nah, akhirnya kamu mampu berangkat pergi menuju situasi yang lebih tenang, merubah kesedihan menjadi kebahagiaan, ya, merubah cara pandang orang-orang yang selalu merendahkan orang lain menjadi lebih terbuka, menjadi lebih positif. Dan inilah yang akhirnya membawa berkah ke dalam hidupmu. Karena kamu bisa merubah cara pandang orang yang negatif menjadi lebih positif.
Tanpa kamu sadari, hasil dan bukti yang terjadi di dalam hidupmu dapat membawa orang-orang menjadi lebih baik. Walaupun hanya sekedar cara mereka berpikir. Tetapi hal positif ini membawa berkah yang begitu berkelimpahan di dalam kehidupan. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, ini jelas ya. Kekalahan, kesedihan, kekecewaan yang berubah menjadi kesempatan baik, berubah menjadi harapan, dikarenakan kamu berani dan mau memperbaiki diri, belajar dari kesalahan, serta mampu memaafkan siapapun dan memaafkan keadaan yang selama ini sangat menyulitkan dirimu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku benar-benar akan mampu merubah keadaan di dalam hidupmu dan keadaannya semakin tak terkendali, semakin gacor, yaitu kamu semakin berkelimpahan, semakin penuh dengan rezeki, semakin penuh dengan manfaat bagi orang banyak, sehingga hal inilah yang kamu dapatkan dari situasi tersulitmu selama ini. Kamu dapatkan hal-hal yang luar biasa dan hal yang lebih baik lagi saat ini. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.